Sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali yang terjadi di sekitar lingkungan dan bahkan sampai di kampus-kampus juga. Itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil. Terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas kayak gitu. Kami kuliah di sini karena yang kami pikir kami masih berada di negara ini. Kami masih ya istilahnya kami masih berada di negara Indonesia. Jadi kami datang kuliah di sini. Kalau saya melihat konflik yang di Surabaya, sebagai saya punya kawan-kawan juga Papua di sana, yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet istilahnya. Semuanya, kalian pasti udah sering denger kan kata rasisme, tapi sebenarnya rasisme sendiri itu artinya apa sih? Rasisme itu adalah perbedaan perilaku dan ketidaksetaraan berdasarkan warna kulit, ras, suku, dan asal-usul seseorang yang membatasi atau melanggar hak dan kebebasan seseorang. Rasisme juga sering diartikan sebagai keyakinan bahwa manusia dapat dibagi menjadi kelompok terpisah berdasarkan ciri biologis yang disebut ras. Gagasan ini juga meyakini adanya hubungan sebab akibat antara ciri fisik suatu ras dengan kepribadian, kecerdasan, moralitas, dan ciri budaya dan perilaku lainnya, yang membuat beberapa ras secara bawaan lebih unggul dari yang lain. Rasisme itu buruk. Kenapa? Karena setiap orang memiliki ciri khas masing-masing. Ia memiliki keturunan, kebudayaan, ras, suku, warna kulit, bentuk rambut, dan segala macamnya itu sesuai dengan gender gitu, sesuai dengan gen, sesuai keturunan. Jadi menurut saya itu wajar. Dan apabila terjadi rasisme itu sangat-sangat tidak baik, karena berarti dia tidak bisa menghargai sesama manusia. Jadi saya percaya bahwa setiap orang di dunia ini itu ingin menjadi bagian dari kolektif daripada didiskriminasi. Iya. Jadi mengapa diskriminasi rasial itu buruk ya? Karena saya merasa itu tidak ada artinya gitu. Jadi setiap orang di dunia ini itu berbeda-beda dan berbeda sikap, berbeda karakteristik ya. Dan jikalau kita terus-menerus membenci orang, itu tidak akan ada habisnya. Oleh karena itu saya pikir diskriminasi rasial dapat dengan mudah menyebabkan orang-orang dari etnis ini ditolak pendidikan yang baik atau bahkan dirampas hak asasi manusianya dan dihina gitu ya, yang pada gilirannya menyebabkan kesenjangan yang semakin lebar antara pendiskriminasi dan orang yang didiskriminasi. Dan kemudian karena kecerdasan mereka, kejahatan tingkat, kualitas dan bidang lainnya menjadi semakin terbelakang gitu, yang pada gilirannya akan menjadi alasan mengapa mereka harus didiskriminasi ya. Dan inilah sebabnya mengapa diskriminasi tidak baik. Rasisme interpersonal adalah tindakan rasis dari seseorang ke orang yang lain yang mempengaruhi interaksi publik mereka. Rasisme interpersonal biasa akan sangat mempengaruhi korban, karena biasanya korban akan ditindas oleh sekelompok orang yang jauh lebih besar jumlahnya. Korban juga berpotensi mengalami trauma karena ditaruh dalam tekanan yang besar serta situasi yang tidak mengenakan oleh pelaku. Contoh dari rasisme interpersonal adalah perilaku negatif seperti pelecehan, diskriminasi, dan juga pelontaran kata-kata rasis. Rasisme institusional ada dalam institusi,
dan sistem politik, ekonomi, atau hukum yang secara langsung atau tidak langsung melanggengkan diskriminasi atas dasar ras. Ini menyebabkan ketidaksetaraan kekayaan, pendapatan, pendidikan, perawatan kesehatan, hak-hak sipil, partisipasi yang sama dalam kegiatan budaya, serta akses ke tempat atau layanan apapun yang harusnya digunakan oleh masyarakat umum tanpa memandang ras. Misalnya, praktik perekrutan diskriminatif yang membungkam suara orang dengan ras tertentu dalam ruang rapat, atau budaya kerja yang mengutamakan sudut pandang kelompok dengan ras dominan. Rasisme internal adalah pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri, baik secara sadar dan tidak sadar sebagai individu. Contohnya adalah stereotip ras yang negatif. Yang kedua, rasisme sistemik adalah institusi yang menegakkan kebijakan rasis baik di bidang pendidikan, kesehatan, pemerintahan, dan lain-lain. Contoh nyatanya adalah praktik nyata tindakan rasisme di dalam sistem negara yang berlangsung lebih dari 100 tahun. Rasisme menyebabkan generasi muda membenci dan menyakiti satu dengan yang lain, dikarenakan perilaku keturunan. Rasisme juga dapat menyebabkan atau memperburuk beberapa kondisi kesehatan mental. Hal ini mempengaruhi kualitas hidup seseorang dan dapat menyebabkan stres tambahan. Mereka akan merasa sulit untuk bekerja, kehilangan penghasilan, atau tidak dapat lagi bersekolah. Bahkan skenario terburuknya, seseorang akan memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Dampak rasisme di bidang sosial adalah dapat menyebabkan perpecahan antar masyarakat yang dapat mengakibatkan konflik, sehingga dapat mempengaruhi kedua belah pihak. Hal ini juga dapat diperparah dengan adanya berita bohong atau hoax, sehingga dapat memperburuk keadaan. Dalam bidang ekonomi juga terdapat dampak, yaitu menyebabkan kekurangan atau kelancaran ekonomi. Sebab dikarenakan adanya ketakutan yang timbul mungkin terhadap keributan atau konflik yang ada, sehingga dapat menahan atau memperlambat roda ekonomi. Tak hanya memperlambat, juga mungkin bisa sampai berhenti. Solusi untuk menangani rasisme yaitu yang pertama, kita memiliki hubungan pertemanan atau lingkungan pertemanan yang bisa saling care, saling membantu, dan saling mensupport. Yang kedua, kita harus menanamkan pikiran bahwa semua manusia itu sederajat dan tidak ada orang yang derajatnya lebih tinggi dibanding yang lainnya. Yang ketiga, itu ketika kita melihat pelaku rasisme atau korban rasisme, setidaknya kita memberi nasihat bagaimana hal itu agar tidak terjadi dan menanamkan ilmu yang lebih mengenai rasisme. Yang keempat, kita harus memiliki pemikiran dan kita harus bisa melihat suatu hal dari pandangan orang lain. Yang kelima, jika kita memiliki stereotip, kalau bisa kita tidak berpaku teguh pada itu dan bisa lebih untuk berpikir menerima pendapat orang lain, sehingga kita bisa lebih menerima orang lain. Race is that thing when I look at your face. Race is that box that I check in the place. Race is that common ground that we all try to replace. But if you said a color that didn't seem as if, then I'd make a word face. But if I looked at you and tried to assume what you could be, then I figured out I'd be trying to find the misconceptions in your ethnicity. But then somehow we try to make this big family tree where ethnicity and race become two things that agree. Don't get me wrong, these two things come hand in hand. But as a whole, we're still figuring out some things we just don't understand. It seems as if somehow we keep repeating these things over and over and over again, continuing stereotypes and following the vicious trend. But tell me, someone, where does this vicious cycle end? Today is a step forward to have something new and positive begin. So someone else tell me now, where will you fit in? Will you choose to stand and say something?
or continue to passively disgrace others about their skin.